Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Papi Coding bersama gua Yogi Chandra di episode yang ke-9 yaitu Data Transfer Object atau DTO. Sebelumnya gua minta maaf karena kemarin-kemarin gua sibuk ya di tahun kemarin di 2022. Gua banyak project yang harus diselesaikan, jadi gua say sorry ke kalian kalau misalnya gua agak telat ya uploadnya, bahkan mungkin hampir lebih dari seminggu ya gua nggak ngupload video lanjutan dari .NET 7 Web API tutorial. Tapi tenang aja, mungkin rencana gua sih yang kemarin 2 hari itu satu video, gua pengennya 2 hari 2 video ya biar cepat kelar juga nih playlist kita yang .NET ini. Jadi kita bisa pindah atau belajar ke playlist yang lain gitu ya. Rencananya sih ada Node.js, ada yang request juga PHP, ada yang request juga Flutter. Mungkin kalau misalnya kalian ingin request sesuatu ke gua, komen aja, nanti gua ambil yang paling banyak ya maunya apa. Atau bisa DM gua di Instagram gua karena kebanyakannya kemarin sih di Instagram gua ya pada ke DM terkait Bang buatin playlist Node.js dong, Bang PHP dong, bahas segala macamnya. Jadi kalian bisa request aja ke gua ya melalui Instagram ataupun komen di video ini. Oke, kita akan lanjut ya mengenai data transfer object. Jadi apa itu data transfer object atau yang biasanya disebut DTO? Nah, data transfer object itu merupakan objek yang kita buat, objek custom nih ya, yang kita buat, yang dimana itu akan menjadi objek hasil akhir dari data entitas yang kita punya gitu. Nah, contohnya di sini ada table user. Nah, di sini kita punya entitas yang namanya user ya. Nah, si entitas user ini punya 3 properti ya, ada ID, ada username, dan juga ada password. Nah, lalu kita punya kebutuhan API yang dimana kita bisa mengambil data user tersebut dari entitas ini. Nggak mungkin kan kita ngasih si password ini ke dalam response gitu, yang akan menyebabkan security issue. Oleh karena itu kita butuh objek custom gitu ya. Nah, dan juga si DTO ini memang memberikan apa yang kita butuhkan aja gitu. Misalnya di table user kita cuman butuh username-nya aja gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita keluarin semua entitasnya, apalagi bayangin kalau misalnya kita punya 70 lebih misal ya properti di dalam satu entitas. Itu bakal berat banget kalau misalnya memang datanya banyak juga, di rendernya itu bakal gede juga, bakal lama juga. Ketika front end atau mobile itu narik data yang cuma butuh satu properti aja dan yang dikeluarinya adalah 70 properti, bakal mampus itu si front end dan si mobilenya. Maka oleh karena itu kita akan belajar yang namanya DTO. Nah, contohnya di sini ada entitas user, ada ID, username dan password. Di sebelah kanan kita ada API get user, kita hanya butuh ID dan username-nya aja. Nah, si DTO-nya adalah yang di get user harusnya ya. Nah, oleh karena itu kita langsung aja buka ya Visual Studio kalian, buka project yang kemarin udah kita buat. Lalu di sini kita bakal buat objeknya dulu ya. Kita kan ada punya CRUD product ya, ada create, read, update dan juga delete ya. Nah, kita bakal coba buat menjadi 3 ya, yaitu product DTO untuk get datanya, update DTO untuk updating product, update input product DTO adalah untuk input product. Nah, delete gak usah, kenapa? Karena kita hanya butuh ID-nya saja. Oke, langsung di sini di model kita buat folder baru. Kita namain DTO ya, DTO. Lalu di dalam DTO kita buat folder lagi ya biar rapih. Kita buat produk gitu. Nah, di dalam produk, folder produk kita buat yang pertama dulu yaitu produk DTO. Produk DTO. Nah, di dalam produk DTO kita ingin mengeluarkan semua entitas yang ada di produk ya, karena bakal dibutuhin keempat-empatnya ya, untuk ID untuk update, nama, description, price itu untuk get sama inputnya. Nah, di produk DTO kita keluarin semua. Di sini ada ID, ada name, description dan price. Itu bisa kopas aja. Oke, jika udah kita bakal buat lagi DTO yang lain untuk inputnya ya. Kita buat kelas baru di dalam folder DTO dan produk, namanya product input DTO. Nah, di dalam product input DTO itu hampir mirip ya, ada name, description dan price, jadi kita bisa copy paste di sini.
dan kita bisa hapus ID-nya ya, karena kita nggak butuh ID untuk melakukan input data. Oke, ketika udah produk input DTO udah oke, kita buat lagi kelas baru ya untuk update DTO, produk update DTO. Nah, produk update DTO itu hampir sama seperti input DTO ya, cuman kita butuh ID-nya saja. Nah, biar sinkron kita melakukan pewarisan ya. Kita akan melakukan inherit dari produk input DTO biar punya ketiga-tiganya, dan kita tinggal tambah di sini ID ya. Oke, int ID. Oke, setelah sudah kita cek lagi produk DTO, input DTO, dan update DTO udah kita buat semua. Oke, habis ini kita akan merubah controller yang udah kita buat sebelumnya, yaitu dengan menggunakan si produk DTO ini. Oke, yang pertama kita akan rubah di get list ini. Kita akan rubah yang menjadi kalau kita hover ya di sini ya, ada list products yang dimana bakal langsung ngambil dari entitas products yang kita buat ya. Kita bakal rubah menjadi ke DTO gitu. Nah, caranya kita bisa melakukan di sini .select, terus kurung buka kurung tutup. Nah, di sini kita enter dulu biar rapi. Lalu di sini kita kasih ini ya, apa namanya, fat row x sama dengan lebih besar new product DTO yang udah kita buat tadi ya. Di sini udah ada referensinya, kita tinggal enter. Oke, terus kita kurung awal kurung buka. Oke, di situ kita tinggal masukkan properti-properti yang kita butuhkan gitu ya. Nah, di sini di produk DTO ada ID x.id. Kalian bisa kontrol spasi ya untuk munculin si suggestionnya. Terus name x.name, terus ada description sama dengan x.description. Terus yang terakhir ada price x.price. Oke, kalau kayak gini kita udah selesai ya. Kita rubah lagi juga, jangan lupa untuk yang getnya. Oke, di sini return detail ya, kita rubah menjadi new product DTO. Oke, sama ya kayak tadi ya, ID sama dengan detail ya, karena ini kita ngambilnya persatuan. Kalau misalnya ini kita list, makanya kita pakai select gitu. Detail.id, terus detail.name, lalu description, detail.description, dan yang terakhir adalah price sama dengan detail.price. Nah, jika sudah kita rubah juga nih ya, itu yang get udah selesai semua. Kita rubah juga yang postnya ya, atau yang pembuatan produknya, karena tadi kita pakai apa, produk input DTO, produk input DTO. Nah, di sini bakal muncul error. Kenapa? Karena yang harus dimasukkan adalah model type atau kelas products gitu ya, karena kita produk input DTO di sini parameternya, jadi bakal error. Nah, kita tinggal balik aja, di sini kita tinggal new products. Di sini tinggal kita masukin nama, name sama dengan products.name, terus description product.description, lalu price ya sama dengan product.price. Nah, kalau misalnya udah kita rubah juga ya yang di put, kita rubah menjadi produk update DTO. Nah, di sini nggak usah kita rubah lagi ya, karena di sini udah melakukan assignmentnya itu dari parameter ya, yang dimana si produk update DTO ini memang punya property ID, name, description, dan price. Jadi kita nggak perlu rubah lagi yang udah kita buat sebelumnya. Nah, ini udah selesai semua ya. Kita bisa running dan kita bakal coba kembali. Nah, sebelum kesana gue bakal jelasin dulu kenapa kita butuh DTO ya. Kalau misalnya kalian mungkin ngerjain ini yang cuman sedikit ya, dan kita nggak ada perbedaan dengan entitas dan juga DTO yang akan dikeluarkan. Nah, jawabannya adalah memang kalau misalnya modelnya seperti ini yang sedikit gitu ya, dan memang bakal kita keluarin semua di DTO, itu nggak ada perbedaannya, malah bikin ribet ya, karena kan kita harus melakukan assignment ulang segala macamnya. Tapi bagusnya adalah kalian terbiasa dengan kerapihan code, yang dimana kalau misalnya kalian memang
mempunyai project yang lumayan cukup menengah ke besar gitu, kalian udah terbiasa dengan codingan yang rapih. Dan gua saranin ke kalian, kalian wajib menggunakan DTO. Jangan mengeluarkan entitas apa adanya gitu, karena nggak semuanya client server itu butuh semua properti yang bakal kita keluarin di API kita. Nah, untuk masalah ribetnya, gua bakal lanjutin di episode selanjutnya mengenai cara membuat semua ini menjadi simple. Kalian gak perlu melakukan assignment ulang, yaitu dengan menggunakan automapper. Jadi stay tune terus, jangan lupa like, subscribe, dan share juga ya. Oke, kita langsung bakal tes ya terkait perubahan kita. Kita bisa buka atau running menggunakan start without debugging. Oke, jika udah di running ya, kita bakal coba seperti biasa ya. Kita bakal coba get list dulu. Di sini kita coba get list. Oke, udah muncul ya ID, name, description, dan juga price. Lalu kita coba untuk create produk baru. Di sini kita namain HP, descriptionnya HP, price-nya 1000. Kita coba execute. Oke, udah sukses juga ya, produk dengan nama HP berhasil dibuat. Kita coba get list, apakah ada 2? Ya, ada 2. Nah, begitu pun sama dengan yang update ya, harusnya bisa juga karena kita tidak melakukan perubahan di dalam bisnis logiknya. Oke, mungkin cukup sekian dari gua ya. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Next episode kita bakal belajar automapper. Jadi apa itu automapper? Kalian stay tune terus dan tunggu gua di episode selanjutnya. So see you in the next video guys. Thank you.